Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul fadilah wa syafa'ati Rasulillah wa ila yaumil qiyamah amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang sangat saya cintai, yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala apa yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Baik itu yang berupa nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, kesempatan. Sehingga kita semua selalu dalam lindungan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kaitannya dengan iman atau rukun iman yang kedua, yaitu malaikat. Sering kita mendengar kaitannya dengan malaikat. Apa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dari yapannya nur atau cahaya, dan dia bersifat gaib. Nah, berkaitan dengan makhluk Allah ini yang bersifat gaib, yang artinya tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia biasa. Malaikat selalu menghabiskan seluruh pengabdiannya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak pernah ingkar. Dia tidak mempunyai hawa nafsu. Dia tidak makan. Dia tidak tidur. Dan dia tidak minum. Oleh karena itu, mereka menghabiskan seluruh kehidupannya untuk mengabdi kepada Sang Khalik atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Tahrim ayat 6 menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Mereka para malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan dia malaikat selalu mengerjakannya apa yang diperintahkannya. Nah, anak-anakku semuanya, dari apa yang saya sampaikan tadi atau keterangan di atas tadi, maka dapat kita ambil sebuah pelajaran tentang malaikat, khususnya tentang sifat-sifat malaikat. Nah, malaikat itu mempunyai sifat-sifat antara lain. Yang pertama, dia diciptakan dari nur atau cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat hanya dibekali oleh akal pikiran saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mempunyai hawa nafsu, sehingga dia tidak mempunyai rasa untuk ingkar, rasa untuk berbohong, ataupun untuk menyeleweng daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mempunyai umur sampai dengan hari akhir. Dia memiliki sayap dengan jumlah sayapnya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, berkaitan dengan malaikat, kita sebagai seorang muslim
kita wajib untuk meyakini daripada keberadaan malaikat. Yang namanya malaikat jumlahnya itu sangat banyak, tidak terhitung, ribuan jumlahnya. Hanya Allah yang tahu persis jumlah daripada malaikat. Namun sebagai kita manusia, seperti apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, kita wajib untuk mengetahui daripada 10 jumlah malaikat yang wajib kita imani. Antara lain malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Dari 10 malaikat ini yang wajib kita imani mempunyai tugas-tugas, mempunyai peran masing-masing. Seperti malaikat Jibril mempunyai tugas menyampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki dan mengatur turunnya hujan bagi setiap makhluknya yang ada di alam semesta ini. Israfil bertugas untuk meniup sangkakala ketika nanti hari akhir akan tiba, ataupun ketika nanti hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur atau alam barzakh untuk dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Kemudian malaikat Israfil yang bertugas untuk mencabut nyawa. Malaikat Raqib mencatat amal baik, malaikat Atid mencatat amal buruk. Begitu juga dengan malaikat Munkar dan Nakir yang mempunyai peran yang sama, yaitu menanyai manusia nanti ketika di alam kubur. Kemudian malaikat Malik menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan untuk menjaga pintu surga. Nah, dari 10 malaikat ini kita dapat meyakini keberadaan daripada malaikat ini, antara lain yaitu dengan kita meyakini keberadaan malaikat, bahwa malaikat itu ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti adanya malaikat yaitu dengan adanya kitab suci, yang mana kitab suci seperti Al-Quran, Injil, ataupun Taurat, semuanya itu adalah wahyu Allah. Nah, wahyu itu disampaikan kepada para rasul melalui malaikat, yaitu malaikat Jibril. Oleh karena itu, kita percaya bahwa malaikat itu ada. Nah, kita meyakini yang kedua, yaitu kita dengan selalu ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat bahwa di dunia ini hidup adalah sementara. Kita takut kepada Allah ketika kita hidup di dunia ini. Karena apa? Karena segala amal perbuatan kita selalu dicatat oleh para malaikat, yaitu malaikat Raqib dan Atid, yang selalu mengawasi gerak-gerik kita dimanapun kita itu berada. Nah, kita juga untuk selalu ingat kepada yang namanya kematian. Ketika kita akan mati, kita pasti akan bertemu dengan yang namanya malaikat Israfil yang akan mencabut nyawa kita. Karena setiap makhluk di dunia ini yang bernyawa pasti akan mati, dan itu akan bertemu dengan yang namanya malaikat Israfil. Kemudian dengan kita akan ditiadakan di dunia ini dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya nanti kelak di akhirat. Otomatis kita di dunia ini untuk selalu gemar mengerjakan perbuatan yang didoakan oleh malaikat. Karena pada dasarnya malaikat itu selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman, yang mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dia nanti ketika di akhirat
selama dunia akhiratnya. Yang namanya malaikat saja yang sudah dijamin oleh Allah sebagai ahlul jannah, sebagai ahli surga saja, setiap harinya beribu-ribu malaikat, kurang lebih ada 72.000 malaikat berkumpul di Baitul Mahmur. Untuk apa? Untuk memuji asma Allah, membaca kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena Allah yang maha suci tanpa kekurangan apapun, yang memberi kesempurnaan. Makanya malaikat selalu memuji kepada Allah dan tunduk kepada Allah, kepada sang penciptanya. Nah, kita sebagai seorang manusia, kita wajib untuk mengimani daripada keberadaan malaikat. Nah, nama-nama daripada malaikat itu mempunyai beberapa nama. Antara lain contoh, misalnya malaikat Jibril mempunyai nama lain Ruhul Qudus, Ruhul Haq, Namus. Nah, ini adalah merupakan contoh nama lain daripada malaikat. Seperti malaikat Zabaniyah, yaitu nama malaikat Malik, Muqarrabun atau Muqarrabun, yaitu malaikat Ridwan. Kemudian ketika kita di bulan puasa Ramadan ini, di sepertiga akhir, ketika kita untuk selalu ingat kepada Allah, untuk memperbanyak amal perbuatan kita baik siang ataupun malam, karena Allah akan memberikan kemuliaan di sepertiga akhir bulan Ramadan ini dengan apa yang namanya Lailatul Qadar ini. Disitulah nanti malaikat kiraman katibin atau malaikat raqib atid akan datang menemui kita untuk mencatat amal baik kita untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, gunakanlah kesempatan kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi ketika di bulan Ramadan yang penuh keperhatian dengan adanya wabah COVID Corona ini, kita seharusnya lebih khusyuk dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita di sepertiga akhir daripada bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.